berapakah thariqah yang ada di dunia? Di Indonesia ada namanya Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah. Presidennya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya memberi saya gelar Syekh Abdul Somad. Saya bukan nggak hormat pada beliau, belum saya pakai, takut demam. Karena namanya terlalu besar. Di kampung saya kalau ada anak demam, dilihat, oh ini namanya terlalu besar. Jadi bawaannya meriang, panas dingin. Syekh Lutfi bin Yahya, Presiden Thariqat. Yang paling besar di Maroko namanya Thariqat Tijaniyah. Kemudian Thariqat Syaziliyah. Itu ulama besar ilmu hadis namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tarekat mereka adalah Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Qadiriyah, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi tarekat Syaziliyah, Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Darqawiyah. Ada lagi tarekat Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Tapi Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi. Ada lagi tarekat Naqsyabandiyah, Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada lagi tarekat Syattariyah, Ahmad Syekh Abdullah Syattari. Namanya tarekat Syattariyah. Jadi tarekat itu banyak. Kalau di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah. Dan majlis ini boleh utusannya duduk di parlemen. Waktu zaman saya di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, rektor Universitas Al-Azhar yang juga ahli hadis. Jadi di sana ahli hadis, profesor doktor, rektor, tapi juga mengamalkan thariqat. Thariqat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kelahi antara Syaziliyah dengan Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah, kemudian Abah Anom, kombinasi antara tarekat Qadiriyah wa Bandiyah. Kalau mau mengamalkan tarekat, yakinkan dua. Yang pertama ada silsilah sanadnya. Yang kedua ada mursyidnya, mursyidnya orangnya soleh. Kalau ada sanadnya, tarekatnya mu'tabar, lalu kemudian mursyidnya orang soleh, silakan amalkan. Tarekat kita adalah tarekat mu'tabar. Karena dia tak ada silsilah. Kita ikut aja yang sudah ada silsilahnya. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bersanad dari guru-guru Habib kita sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membedakan petunjuk yang datang ke dalam hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Sementara petunjuknya sama-sama baik. Wah, berarti itu setan syariah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua lammah. Lammatul malaikah, bisikan dari malaikat namanya ilham. Sedangkan bisikan dari setan namanya waswasah. Oleh sebab itu sebelum tidur kita berwudu dulu, salat sunat witir dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti ketiduran. Sebelum makan minta lindung kepada Allah. Anak-anak kecil didoakan seperti doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Maka insya Allah kita terjaga, terselamat dari itu. Tapi kalau ada bisikannya sama-sama baik, disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, ahli tasawuf. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, ketika sampai tiba-tiba burung-burung yang ada hinggap di pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, tiba-tiba burung itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana cara mengucapkan salam? Datang rasa bangga, keluar dari hutan lalu bicara, akulah wali Allah. Semua burung sudah bersatu mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya kau wali setan. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya saya pernah nanya, ini jadi ustadz viral ini
Jangan-jangan ini dari setan. Kalau ada rasa sombongmu dalam hati Abdul Somad, berarti kau setan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, makanya saya tidak pernah datang ke Miftahul Huda 2 ini datang untuk berceramah, tidak, na'udzubillah. Aku datang ingin bersilaturahim kepada mujahid-mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Aku datang kemari mau belajar kepada mereka bagaimana ikhlas kepada Allah. Maka niatnya mesti diluruskan. Maka kalau sampai dalam hatimu ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Na'udzubillah. Ustadz, kan sekarang lagi gencar-gencarnya NKRI harga mati. Sedangkan yang dibawa mati secara hakikat adalah Islam. Manakah yang lebih tepat antara NKRI harga mati dan Islam harga mati? Kalau kita mati nanti, yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha. Ada pernah melihat waktu dibisikkan NKRI? Ada. Tapi hubbul watan minal iman. Kita tetap sayang jaga NKRI supaya kita bisa beribadah dengan tenang, supaya kita bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam dengan tentram, supaya tidak bisa berkelahi, berhancur lebur perang. Maka kita tetap jaga keamanan, kedamaian, tapi kita tetap wala tamutunna illa wa antum muslim. Jelas? Itu ada santri yang bawa sorban. Naik ke atas, ikan-ikan besar ada di atas. Santri naik ke atas. Mohon pencerahannya menyikapi hukum waris di zaman sekarang. Laki-laki perempuan itu disamaratakan, padahal dalam konsep Al-Quran jelas bagian laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dalam kasus ini boleh apa tidak? Lidzakari mislu hazzil sayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling detail, ayat paling lengkap kecuali tentang waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, kamu dapat 1/4. As-sumun 1/8. As-sudus 1/6. As-thuluts 1/3. An-nisfu setengah. Disebutkan secara detail Al-Quran. Siapa yang merubah hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun. Maka tidak bisa amandemen manusia untuk merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah. Laki-laki diberikan 2 kali bagian perempuan, bukan berarti diskriminatif, bukan berarti merendahkan perempuan. Kenapa laki-laki diberi lebih banyak? Karena laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah, mahar nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya kena juga nih. Saya pakai sarung tapi di dalam tetap pakai celana. Takbir. Payah ngitungnya pakai cek. Terima kasih Tuan Guru begitu besar dari seorang ulama, dan kita hanya tunggu dari pemerintahan. Kapankah seseorang bisa dikatakan ikhlas yang sesungguhnya? Apakah malaikat tahu ada yang ikhlas di antara kita? Ustaz Somad tanya sekali lagi. Adakah malaikat tahu keikhlasan hati kita? Tidak. Iza hamma abdi bihasanatin. Kalau hambaku itu ingin melakukan perbuatan baik, catat 1.
Tapi kalau dia jadi melakukannya, catat 2. Kalau malaikat tidak tahu niat kita, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Maka disebutkan Al-Qushairiyah, karya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ketika seorang hamba mau berniat baik, berbuat baik, maka dia mencium aroma yang harum semerbak. Dia catat 1. Malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka yang tahu keikhlasan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Abdul Somad ini ceramah karena mau subscriber, karena mau viral, malah mau viewer karena mau viral. Maka doakan supaya Abdul Somad ikhlas, istiqomah, dan mati husnul khatimah. Selalu minta doa kepada Allah, jadikan aku ikhlas ya Allah, jaga hatiku supaya jangan sampai kena riya, kena sum'ah ya Allah. Jangan sampai kita lalai lupa, karena kalau kita lalai lupa, disitulah setan datang masuk menghancurkan kita. Ustadz mohon jelaskan menyikapi, mengaplikasikan rahmatan lil alamin di era milenial ini Pak Ustadz, digital seperti ini Pak Ustadz. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Allah berikan semesta alam. Buktinya dengan adanya santriwan santriwati, pohon bambu dapat rahmat, kambing-kambing dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, semut-semut dalam lubang tanah dapat rahmat, hutan dapat rahmat. Maka di era milenial ini, anak-anak muda buat vlog, vlognya juga rahmat. Ambil handphone, letakkan di pohon bambu, langsung buat video pendek. Hai guys, dimanapun berada, sebagai seorang mukmin, jangan kau tebang hutan, selamatkan hutan. One man, one tree, sunnah Nabi SAW. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gak sulit buat video pendek, simple, sederhana. Jadi kalau mau buat vlog, vlognya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat channel, channelnya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat video, videonya mendidik. Kalau mau buat film pendek, film pendeknya menjadi film yang tontonan, menjadi tuntunan. Insya Allah santriwan santriwati akan melahirkan produk-produk yang bermanfaat, entrepreneur-entrepreneur yang menyelamatkan umat dan bangsa insya Allah. Amin. Maaf, aku mau bertanya, kedua orang yang bisa bermimpi dengan kanjeng Nabi, katanya orang soleh. Apakah kita sebagai orang penuh dengan dosa mungkin gak bisa bermimpi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz? Man ra'il manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia melihat aku. Di anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Saya bertemu dengan seorang bukan ulama, bukan ustadz, manusia biasa. Dia pegawai di salah satu kantor bupati. Dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya. Disitulah saya melihat dan dia mengaku, akulah Nabi Muhammad. Saya tanya, apa amalan Bapak? Ada tetangga saya ngejek saya, ngajak saya berantem. Terus saya maafkan dia. Saya pengurus masjid Pak Ustadz. Tiba-tiba tetangga saya ngajak saya kelahi gara-gara masalah di dalam masjid. Yang benar saya. Siapapun ditanya yang benar saya. Dia nantang saya ngajak berantem. Saya nggak mau. Malamnya saya mimpi Nabi. Ternyata kita bisa bertemu dengan Nabi kalau kita mau memaafkan orang lain. Saya tanya si bapak, bapak nggak mau berantem itu bapak takut dengan dia? Enggak Pak Ustadz, jago karate, sabuk hitam dan 1. Kalau mau saya tinju dia mati. Dia jago karate, sabuk hitam, masih muda, sehat walafiat, punya jabatan di kantor bupati, tidak mau berkelahi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena ketulusan hati, kebaikan. Andai saya ada yang seperti posisi dia, sabuk hitam, jago karate, patah-patah saya buat. Oleh sebab itu maka maaf juga luar biasa. Ini salah satu contoh manusia biasa yang bukan ulama bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah ketika hukum negara atau hukum sudah tidak ditegakkan, kita tegakkan secara pribadi? Kalau boleh gimana caranya? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan lemah teraniaya, maka solehnya untuk diri dan keluarga. Jadi kalau kita merasa dalam keadaan teraniaya tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka dakwahnya hanya untuk pribadi dan keluarga. Periode Makkah Al-Mukarramah. Tapi ketika sudah di kota Madinah Al-Munawwarah, dia punya kekuatan, maka dia wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa memasukkan hukum-hukum syariat Islam ke dalam konstitusi melalui peraturan daerah. Kalau DPR nggak setuju, melalui Perbub, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur, Perwako, peraturan wali kota. Maka insya Allah dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Kalau yang banyak orang baik, yang banyak orang soleh, yang banyak santri, maka kebenaran pasti akan menang. Makanya jangan hiruk pikuk pesantren saja, tapi ditebarkan di tengah seluruh umat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tablik akbar tidak hanya di pesantren, tablik akbar di stadion, tablik akbar di GLBK, Bandung Lautan Api, 100.000 orang, tidak hanya santri, semua pengusaha, bisnismen, masyarakat, pemabuk, yang mabuk-mabuk pun ikut pengajian, sementara ngaji berhenti mabuk, habis itu mabuk lagi. Paling enggak pas mabuk itu dia berhenti. Paling enggak pas sedang pengajian dia stop sejenak. Ini dakwah, ini ada ring 1, ada ring 2. Ini yang santri-santri ring 1, baca kitab. Tapi ada yang ring 2, ada yang ring 3. Oleh sebab itu maka ini mesti dikelola dengan baik dakwah-dakwah ini. Dengan berbagai macam metodenya. Itulah yang dapat Ustadz Somad sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah santriwan santriwati memaafkan silap salah Al-Fakir Abdul Somad? Sudikah mendoakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah? Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.